Kalau menurut pendapat saya, demokrasi itu punya dua cacat bawaan sejak lahirnya. Iya. Sejak lahir tuh demokrasi itu punya dua cacat. Cacat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, sudah kira-kira 3 minggu ya saya tidak ketemu dengan sahabat Bawaslu, ya cukup lama menurut saya. Karena apa? Menjelang hari raya kemarin, juga setelah hari raya itu kita silaturahim sehingga kita tertunda ya untuk podcast berikutnya. Alhamdulillah pada saat ini sahabat Bawaslu, kita tampil lagi bersama sahabat Bawaslu di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan hari ini podcast kita itu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena saya kehadiran tamu yang luar biasa, lintas pulau sahabat Bawaslu. Luar biasa ini. Dari mana asalnya nanti kita tanya. Kok lintas pulau? Cerita nanti. Kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saidin Ernaz. Ernaz. Tepatnya adalah Dr. Saidin Ernaz MSI. Iya. Yang kalau di ini lembaganya berasal dari IAIN Ambon Maluku. Indonesia. Nah, Indonesia. Masih Indonesia juga kan? Juga. Dan tepatnya tolong sampaikan jabatan di kampus. Ya, terima kasih Kalian Pak Ketua. perkenalkan sahabat Bawaslu. Salam kenal untuk sahabat Bawaslu di mana saja berada, terutama yang ada di Probolinggo ya. Perkenalkan, nama saya Saidin Ernaz. Saya ini berasal dari Institut Agama Islam Negeri Ambon. Sehari-hari di IAIN itu saya mengajar di program studi Sosiologi Agama. Saya mengasuh kuliah-kuliah politik Pak Ketua. Jadi sosiologi politik, ilmu politik, sosiologi pembangunan gitu ya. Jadi kuliah-kuliah ada hubungannya dengan politik. Dan sehari-hari juga diberi amanah untuk mengelola lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang ada hubungannya sampai mengantar saya kenapa bisa sampai di Probolinggo hari ini. Nah, itu nanti cerita ya nanti ya. Dan itu sahabat Bawaslu, perkenalan singkat dari beliau, abang kita, Abang Saidin Ernaz ya. Kalau di ininya panggilannya Abang Ernaz ya. Ernaz boleh, Saidin boleh, yang penting masih di dua kata ini itulah. Namanya Saidin saja atau gimana ini? Jangan-jangan ada nama panjang? Iya, itu saya sering bilang nama panjang saya itu Hero Cokro Amirul Mukminin Saidin Panatagama Khalifatullah. Wah, ini namanya kalau tidak salah nama dari Pangeran Ponegoro. Pangeran di Ponegoro. Iya. Kenapa ceritanya kok bisa ini? Ya, itu ada ceritanya juga gimana? tuh, ada. Jadi kalau boleh sharing, itu sebetulnya dari ibu saya ya. Iya. Ibu saya itu katanya sebelum hamil 8 bulan begitu, bermimpi ketemu dengan seseorang berjubah gitu ya, bersorban, lalu memberitahu bahwa nanti anakmu ini lahir laki-laki, beri nama dia Saidin. Saidin. Jadi masih gitu. dalam kondisi masih dalam kandungan. Dan ibu saya itu kan buta huruf ya, tidak tahu siapa orang itu. Cuma waktu dia melihat uang 10.000 zaman itu, kalau saya tidak salah, itu ada gambar orang itu. Jadi dia bilang sama ayah saya, ini orang yang semalam saya mimpikan. Gitu. Nah, ayah saya karena guru ngecek gitu, oh ternyata memang nama Pangeran Diponegoro itu gelarnya ada Saidin-Saidinnya gitu. Ya. Dan akhirnya kemudian nama itu melekat sampai sekarang gitu. Dan saya juga beberapa kali momentum tuh secara tidak sengaja, misalnya saya pernah pergi ke Makassar, nyasar-nyasar sampai ke makam Pangeran Diponegoro. Jangan ini memang sudah petunjuknya. Jadi sejak sebelum lahir atau di dalam kandungan sudah takdirnya dipertemukan dengan seorang tokoh yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itulah. Amin. Dan kayaknya sudah. Amin. Kenapa orang menjadi orang yang berintegritas? Orang kampus itu berintegritas dan selalu konsisten dengan keilmuannya. Mudah-mudahan. Amin. Jadi memang yang dijual di kampus itu. Iya. Integrity. Ya, itu. Karena itu yang harus ditularkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi mahasiswa yang berintegritas,
menjadi harapan bangsa di masa depan, kan begitu. Saya mendefinisikan integritas itu secara sederhana, secara generik begini. Apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang dilakukan. Iya, itu aja. Betul. Biasa semua sesuai ya, lahir dan batin. Luar biasa Abang Ernest. Dan selanjutnya begini, saya dengar cerita singkat ini, tapi mohon dijelaskan. Abang juga pernah menjadi salah satu tim sel dalam kontestasi penyelenggara pemilu ini. Cerita di kapan ini dan di mana? Saya mungkin karena bidang saya bidang politik ya. Jadi beberapa momentum seleksi komisioner itu saya dilibatkan. Awalnya dulu KPU ya, saya ingat sekitar tahun 2008 saya terlibat untuk seleksi KPU Kabupaten Kota di Maluku juga. Lalu kemudian 2018 diminta juga untuk Bawaslu Kabupaten Kota di Maluku. Ya pengalamannya banyak lah ya, karena buat saya mencari komisioner yang berkualitas dan berintegritas itu harus dimulai dengan menyiapkan tim sel yang berintegritas juga. Betul sekali. Jadi tahapannya harus seperti itu. Jadi kalau misalnya tim selnya tidak berintegritas, nanti muaranya juga nanti dapat komisioner yang setidaknya nggak mencapai harapan gitu. Betul sekali. Itu pengalaman kita, terutama saya ketika terlibat dalam proses seleksi. Proses seleksi. Jadi berarti pernah menyeleksi anggota KPU juga, Kabupaten Kota juga, Provinsi Maluku. Ya, itu kalau nggak salah dulu kita dapat, karena itu ada 11 kabupaten kota ya, jadi kita setengah-setengahnya. Gitu ya. Jadi tidak secara seluruh. Ya. Termasuk juga kemudian menseleksi anggota Bawaslu juga di tahun 2018 berarti kemarin ya sudah periode pertama kemarin. Permanen, artinya namanya sudah Bawaslu Badan ya. Kan undang-undangnya 2017 ya. Betul, 2017 nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Dan luar biasanya ini tepat sekali sahabat Bawaslu narasumber kita akan, beliau kan sudah berpengalaman dan apalagi materi yang diampu di kampus beliau tentang politik. Ya dan lain sebagainya berkaitan dengan demokrasi ini. Apalagi pengalaman beliau pernah menjadi tim sel bahkan di 2 penyelenggara, yaitu di anggota KPU dan Bawaslu. Terkait dengan ini Abang Ernest ya, yang juga tentunya sangat paham terkait dengan kontestasi politik di Indonesia. Saya ingin bertanya terkait dengan pendapatnya dokter ini, sekarang bukan abang lagi. Kalau abang ini karena pertanyaannya tentang politik berarti dokternya bonus akademisnya. Terkait dengan money politik dan penyelenggaraan pemilu. Bahayanya money politik ini. Kalau menurut pendapat saya, demokrasi itu punya 2 cacat bawaan sejak lahirnya. Sejak lahir tuh demokrasi itu punya 2 cacat. Cacat yang pertama, karena ini kontestasi, maka kemungkinan untuk terjadi konflik itu tinggi, konflik kepentingan, bahkan juga kadang-kadang juga menimbulkan kekerasan, dan itu sudah kita lihat di berbagai tempat di Indonesia ya. Nah itu kita tidak bahas itu. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Ketua ini adalah cacat yang kedua, high cost, berbiaya tinggi, karena demokrasi elektoral terutama itu kan one man one vote, partisipasi warga itu secara individu itu semuanya terlibat. Maka para kontestan itu membutuhkan biaya yang besar untuk terlibat. Bahkan jangankan itu, penyelenggara saja kita bisa bayangkan, saya nggak tahu berapa biaya yang diperlukan Bawaslu untuk pengawasan di Probolinggo, pasti ya di atas 10 miliar lah bisa jadi itu ya. Jadi karena dia berbiaya tinggi, maka sangat mungkin untuk mengundang penggunaan mengundang transaksi-transaksi baik yang secara legal, ya diperlukan. Misalnya kalau saya ikut kontestasi pilkada misalnya, maka saya harus membiayai saksi, saya harus bikin baliho, beriklan, campaign dan sebagainya. Tapi juga ya yang berikut yang kita sebut sebagai biaya yang
ilegal itu Iya, yang iya, kita sebut iya. sebagai money politik itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan secara ilegal dalam rangka untuk memobilisasi dukungan politik. Apakah itu mahar yang disebut biaya membeli partai yang Iya, disebut betul, mahar, atau biaya-biaya mobilisasi dukungan politik dalam setiap kontestasi, serangan fajar katakanlah Iya, begitu iya, ya, atau membayar dukungan dan seterusnya. Dan saya kira kalau kita bisa memaintenance dua problem ini, maka saya yakin harapan terhadap demokrasi yang berkualitas itu bisa kita bangun. Jadi mengatasi kemungkinan terjadinya konflik dan meminimalisir peluang terjadinya politik uang atau money politik. Itu salah satu kunci membangun demokrasi di Indonesia. Wah, luar biasa, padahal faktanya saat ini seperti itu yang terjadi ya. Itu masih keras sekali. Masih keras. Cuman begini, menurut pendapatnya dokter ini kira-kira bagaimana ya? Setidak-tidaknya meminimalisir lah Ya. terjadinya money politik. Iya, money politik ini kan, maaf, kalau orang Maluku bilang itu seperti orang buang angin ya. Iya. Aromanya tercium, tapi siapa yang melakukan yang- itu? betul. Teman-teman Bawaslu saya yakin paling merasakan. sangat lah. merasakan. Ini ada laporan tapi sulit membuktikan. Nah, Nah, itu problem dari money politik. Apalagi kalau money politik itu melibatkan jejaring yang luas. Bahasa agamanya itu berjamaah gitu ya. Siapa jamaah yang mau membuka kalau itu semuanya terlibat gitu. Jadi proses itu pasti sulit. Tapi kita akan memulai dari dua hal. Pendekatan top down-nya adalah regulasi. Iya. Nah, regulasi misalnya pengawasan oleh Bawaslu, saya sering tuh berdiskusi dengan teman-teman Bawaslu, kewenangan kita terbatas. Katakanlah misalnya kasus mahar politik, Bawaslu tuh nggak bisa buat apa-apa gitu. Padahal rekrutmen itu dimulai dari situ. Iya, iya. Karena belum masuk masa pendaftaran, belum ada penetapan pasangan calon, Bawaslu belum bisa bekerja kan? Iya. Atau katakanlah bagaimana meningkatkan kewenangan Bawaslu sekarang ini kan Bawaslu itu ketika memutuskan masih melibatkan banyak Iya. kelompok iya, yang iya. lain gitu ya, belum bisa melakukan secara mandiri ya. Nah, itu saya kira regulasi itu diperbaiki sembari dalam waktu yang sama kita menuntut perlunya edukasi. Edukasi politik. Partai-partai politik itu harus memfungsikan edukasi politiknya. Jangan sampai dia yang harus menjadi elemen demokrasi malah dia menghambat berkembangnya demokrasi karena money politik itu tumbuh subur di dalam partai politik. Nah, kita ingin partai politik menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya, mengedukasi publik terkait dengan bahaya money politik. Nah, yang ketiga, kita ingin pengawasan itu, nah ini juga penting nih buat sahabat-sahabat teman-teman Bawaslu ya. Itu tanggung jawab semua orang, bukan tanggung jawab Bawaslu saja. Berapa sih personil Bawaslu? 5 orang ditambah Panwascam, itu jumlah yang sangat tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara komprehensif. Maka kita perlu publik, kita perlu elemen-elemen civil society, kelompok agama. Nah, ini catatan juga kelompok agama ini penting karena kita mau memilih pemimpin, ya kelompok agama harus terlibat dalam proses pengawasannya sehingga kita dapatkan pemimpin yang berkualitas. Saya kira itu ikhtiar-ikhtiar itu kalau kita lakukan setidaknya bisa membantu kita untuk mencegah money politik baik dari pendekatan top down regulasi maupun bottom up pada level society masyarakat. Terkait dengan edukasi. Baik, luar biasa. Ini sudah cukup membuat kita tercerahkan sahabat Bawaslu setidak-tidaknya untuk bisa menekan money politik karena memang bahayanya money politik itu luar biasa dalam setiap pemilu dan pilkada. Yang pertama itu adalah bagaimana regulasinya diperbaiki, yang kedua adalah bagaimana edukasi kepada seluruh masyarakat, dan satu lagi bahwa proses pengawasan bukan hanya ada di Bawaslu tetapi kita bersama-sama mengawasi bersama-sama sehingga lahirlah yang namanya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, itu adalah merupakan tagline yang sangat tepat dari Bawaslu. Abang Ernest, kembali lagi ke Abang ini. Tadi karena kok ilmuannya, maka sekarang Abang lagi biar lebih familiar ini. Nah, ini kehadirannya ke Kabupaten Probolinggo ini dalam rangka apa ini? Saya ini Probolinggo ini tadinya
kedengaran samar-samar ya. Iya. Saya bilang saya dengar Probolinggo ini dari novel Laskar Pelanginya Andrea Hirata. Oh ternyata ada ya? Kalau nggak saya di tetralogi yang kedua Edensor itu Andrea menulis begini. Saya bertemu kota-kota yang sepi seperti Probolinggo jam 12 malam. Wah, gitu ya. Berarti Probolinggo ini sepi sekali gitu ya. Betul. Mungkin 15 sampai 20 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun yang lalu. Yang lucunya, saya tuh baru beberapa hari ini tahu bahwa Probolinggo itu di Jawa Timur gitu. Jadi memang pengetahuan geografis saya ini perlu diupdate. Nah, jadi berkunjung ke sini ini sebuah sebuah pengalaman yang unik sekali, dan saya datang ke sini karena saya sedang mengerjakan sedikit project riset tentang politik familiisme atau dinasti dalam pemilu kada ya. Nah, kita tahu berdasarkan data KPK juga data ICW itu kan dari 200 sekian pilkada tahun 2020 itu 40% tuh relasinya dengan dinasti politik. Apakah itu suami ke istri, ayah ke anak, kakak ke adik gitu ya, atau sepupu atau ya, dan itulah masih sekitar itu. Jadi pasca dibatalkannya ketentuan larangan tentang politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi, ini menjadi jebakan lain gitu ya dalam proses demokratisasi lokal di Indonesia. Karena kalau tidak kita analisis dengan baik, jangan-jangan ini justru akan membangun antipati masyarakat terhadap sistem demokrasi kita. Mungkin secara legal formal tidak ada yang ditabrak dalam undang-undang, tetapi secara etis ini berbahaya karena menyumbat sirkulasi elit, dan dalam banyak kasus itu mereproduksi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saya mohon maaf mungkin juga terjadi di Probolinggo gitu. Ya, luar biasa. Semoga risetnya nanti menghasilkan sebuah masukan yang luar biasa terhadap perkembangan demokrasi ini, terutama di Indonesia, sehingga kedepannya pemilu maupun pilkada utamanya akan menjadi lebih baik ya, Abang Ernest ya. Dan jangan lupa Probolinggo itu juga punya Bromo. Bromo itu kan taman nasional ya kan. Nanti sebenarnya kalau waktunya masih panjang, Bang Ernest tak ajak ke Bromo sebenarnya. Iya, kata teman saya kalau belum ke ke Bromo itu belum nyampe di Probolinggo katanya. Iya, belum. Tapi sayangnya saya jam berapa nanti, jam 4 sore sudah harus kejar flight ke Jakarta ya. Semoga akan kesini lagi. Amin. Dan insya Allah ini kita utang yang harus dibayar nanti. Insya Allah kita akan kawal nanti. Insya Allah semoga diberi kesehatan sampai kembali ke Ambon dan bisa mengaplikasikan hasil risetnya. Semoga bermanfaat. Salam kepada teman-teman dosen di sana, kepada mahasiswa, dan jangan lupa salam juga kepada Dr. Zubairi ini sini. Mudah-mudahan Pak Dr. Zubair mendengar. Iya, beliau merekomendasikan ke Probolinggo untuk itu. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga selamat sampai kembali ke rumah, dan informasi yang baik tentang wisata, tentang apapun bisa terdengar di sana dan bisa kembali ke sini lagi. Pasti akan jadi catatan luar biasa. Amin. Terima kasih Abang Dr. Saidin Ernest MSI yang telah berkenan kami podcast sebagai narasumber yang luar biasa, memberikan sumbangan terhadap pendapat pencerahan kepada kita semua sahabat Bawaslu. Money politik adalah sesuatu yang benar-benar berbahaya, menghancurkan demokrasi yang berintegritas di Indonesia. Tentu ini kita harus lawan bersama. Bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, tetapi kita bersama. Sebagai peserta, partai politik juga harus memberikan edukasi yang baik tentang bahayanya money politik. Bawaslu juga akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, mensosialisasikan, mengedukasikan tentang betapa bahayanya money politik ini. Sahabat Bawaslu, itu dari saya, Cak Korip, bersama Abang Dr. Saidin Ernest MSI, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.